praobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Vina Rustiana SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vina. Waalaikumsalam. Iya, Bu Vina, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, Bu Vina, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai supervisi. Nah, nanti saya akan melakukan supervisi ini dalam 3 tahapan. Yang pertama, praobservasi yang sekarang kita jalani. Yang kedua, nanti observasi. Lalu yang ketiga, pasca observasi dan tindak lanjutnya. Baik, Bu Vina, tujuan praobservasi ini ya yaitu untuk mengetahui proses belajar yang akan dilakukan atau dipersiapkan nanti pada saat observasi. Nah, hal ini sebagai persiapan awal untuk mempersiapkan kegiatan observasi nanti. Seperti itu ya, Bu Vina ya. Nanti beberapa pertanyaan akan saya ajukan kepada Bu Vina. Boleh kan? Oke ya, kita mulai ya, Bu Vina ya. Oke, yang pertama, Bu Vina, apa yang Bu Vina harapkan dari pertemuan coaching kali ini? Saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, dan saya ingin peserta didik saya memahami pembelajaran yang saya berikan dengan baik. Oke, Bu Vina berharap ingin mengembangkan kompetensi diri Bu Vina sendiri ya sebagai guru sehingga bisa berdampak positif kepada siswa. Seperti itu ya. Oke, materi apa yang akan Bu Vina sampaikan pada saat observasi nanti? Saya akan memberikan materi pembelajaran IPAS dengan topik metamorfosis pada makhluk hidup di kelas 3. Oh, di kelas 3 ya. Metamorfosis makhluk hidup. Nanti pelajarannya IPAS ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, setelah melakukan kegiatan mengamati gambar slide PowerPoint, peserta didik dapat menggali dan mengenali siklus hidup pada hewan dan membuat simulasi siklus hidup hewan dengan menggunakan alat bantu sederhana. Oke, berarti ada 2 ya nanti tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan mengamati slide di PowerPoint-nya itu bisa mengenali siklus terutama siklus hidup hewan ya. Lalu yang kedua membuat simulasi ya, membuat simulasi pada siklus hidup hewan itu. Oke, sepertinya ini menarik nanti pembelajarannya ya. Nah, lalu apa area pengembangan yang ingin Bu Vina capai? Saya ingin peserta didik saya lebih aktif dalam pembelajaran serta menerapkan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik secara nyaman. Oke, berarti agar peserta didik itu lebih aktif ya dan nyaman ketika pembelajaran seperti itu ya. Lalu strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Strategi yang akan saya gunakan, saya mempersiapkan kondisi kelas dan peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran, mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita, lalu menerapkan kolaborasi melalui diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok ya. Model pembelajarannya? Model pembelajaran PBL. PBE. Oke, problem bersih ini. Nah, nanti akan seperti apa langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Vina susun? Saya akan memberikan suatu permasalahan kepada mereka setelah saya menjelaskan materi, lalu mereka bisa mendiskusikannya secara berkelompok. Setelah selesai, saya meminta mereka untuk mempresentasikan hasil diskusinya tersebut. Oke. Jadi sebelumnya mereka diberikan masalah, lalu mendiskusikan secara berkelompok. Selanjutnya itu mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka ya. Oke. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh Bu Vina sebelum pelaksanaan? Yang pastinya saya sebagai guru sudah dari awal mempersiapkan yaitu modul ajar. Oh, modul ajar. Dari sini ya. Ini modul ajar saya. Lalu saya mempersiapkan media-media. Salah satunya PowerPoint berupa Canva supaya lebih menarik perhatian mereka ya, kemudian ya.
Lalu saya mempersiapkan LKPD dan teks laporan hasil observasi. Oh, rubrik penilaian gitu Rubrik ya. penilaian. Oke, selain ini adakah media yang akan digunakan lagi? Ya, saya mempersiapkan game juga, game interaktif berupa game of wall. Oh, gamenya game dalam bentuk wall ya. Oh, sepertinya ini dapat menarik perhatian siswa nih nantinya ya. Sudah nggak sabar nih, saya ingin melihat pembelajarannya di kelas nanti. Oke, Bu Vina, apa sih yang Bu Vina harapkan atau dukungan apa yang Bu Vina harapkan pada pembelajaran? Saya berharap pembelajaran ini, observasi ini saya mendapat dukungan dari kepala sekolah, guru rekan sejawat, serta peserta didik saya, dan tentunya orang tua wali murid kelas 3. Jadi semuanya agar berkontribusi sehingga pembelajaran pun bisa tersampaikan dan bisa didukung banyak pihak ya. Itu seperti itu ya Bu Vina ya. Kapan akan dilaksanakan pembelajaran ini? Insya Allah saya akan melaksanakan pelajaran ini pada hari Senin. Oh, hari Senin. Wah, saya udah gak sabar nih untuk melakukan observasi di kelas Bu Vina. Nanti mohon izin ya kalau saya di kelas Bu Vina melakukan observasi pada saat pelaksanaan itu hari Senin tadi ya. Oke, baik Bu Vina. Untuk percakapan pra observasi ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut pada saat observasi, lalu dilanjutkan lagi dengan pasca observasinya ya, sebagai tindak lanjutnya dari hasil yang saya lihat pada observasi nanti. Oke, Bu Vina, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga pembelajaran nanti pada saat observasi di kelas bisa berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Vina ya. Terima kasih Bu Vina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita beradu sebelum memulai kegiatan hari ini. Kalau ibu minta tolong Adelin untuk memimpin doa hari ini, Adelin.
Membuat simulasi siklus hidup hewan dengan menggunakan bagan atau alat bantu sederhana benar. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Metamorfosis. Coba ibu nanya, binatang apa yang punya sayap yang indah? Siapa yang sudah pernah tahu? Dari mana kupu-kupu dimulai? Dari apa?
siapa yang maju ke depan kalian tentukan. Ya, kalian tentukan siapa yang milih gambar depan. Ya, kalau ini nanti dibagikan. Mengerti? Mengerti? Ada pertanyaan? Nah, nanti gambarnya ibu taruh di meja ibu aja ya. Meja ibu aja ya. Kalian pilih ya. Satu dua kelompok deh. Ini ibu bagikan
pada? Oke, tepuk tangan. Yang kedua dari kelompoknya. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Ya, pertama apa? April. Guna binatang apa? Yang dimulai dari yang kedua dibacakan siapa? Kila. Kencengin suaranya. Ya, yang terakhir yang tidak bermetamorfosis nizam. Ada binatang apa? Ya, burung. Burung. Lalu tidak mengalami. Yang pertama apa tahapannya? Telur. Atas menjadi anak. Lalu burung dewasa. Oke, tepuk tangan. Beri nama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hidayah, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Sari 1, Kota Tangerang, ingin melakukan pasca observasi pada tahap supervisi akademik. Di samping saya ada pengajar praktik Ibu Harlina Witasiombing dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Vina Rustiana, guru kelas 3A. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi tentang observasi di kelas ketika hari kita Senin ya, hari Senin ya. Baik, Vina apa kabar? Vina, terima kasih sudah menyempatkan diri. Hari ini kita akan lanjutkan tentang pasca observasi setelah kemarin saya mengamati di kelas Vina tentang observasi di kelas pada hari Senin yang lalu ya. Tujuan dari pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi dari hasil pembelajaran observasi di kelas kemarin. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan terhadap Vina. Semoga ini menjadi refleksi untuk kita berdua, terutama sebagai guru ya. Ya Vina ya. Yang pertama saya akan tanyakan itu tentang bagaimana perasaan Vina setelah melaksanakan observasi kemarin. Sangat berat, senang, dan juga mendapat pengalaman baru dari observasi yang kemarin. Yang mendapat pengalaman baru ya. Lalu apa bisa diceritakan kembali secara singkat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan kemarin? Saya melakukan pembelajaran berbasis pendekatan PBL, Problem Solving. Yang pertama itu saya memaparkan materi, lalu secara berkelompok mereka memecahkan permasalahan. Saya memberi permasalahan pada setiap kelompok, lalu mereka memecahkan permasalahan tersebut. Setelah menemukan, mereka mempresentasikannya kepada kelas. Berarti dalam pembelajarannya menggunakan PBL ya, Problem Based Learning. Itu yang pertama memaparkan materi dan memberikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok. Lalu mereka berdiskusi gitu ya tadi ya. Setelah itu mereka mempresentasikannya. Oke. Lalu area pengembangannya itu apa saja yang dikembangkan? Saya mengembangkan area pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Oke, dari pengetahuan untuk lebih jelasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap itu bagaimana? Pengetahuan itu bagaimana mereka memahami materi, lalu keterampilan bagaimana mereka bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, dan sikapnya bagaimana mereka berani untuk mempresentasikan. Dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan berarti mencakup seluruhnya yang Bu Vina kembangkan, Mbak. Lalu adakah kendala yang dialami Bu Vina? Ada beberapa ya. Apa? Seperti biasa, kalau misalnya belajar seperti biasa mereka mau gitu ya, maju gitu. Ternyata saat mereka mungkin melihat ada kamera gitu ya, jadi saat mereka maju ya tunjukkan kamu aja gitu. Jadi ada yang malu gitu. Ada yang malu ya, masih ada yang malu ketika presentasi berarti. Oke, ketika presentasi. Lalu apakah itu menjadi suatu kriteria yang dianggap sudah mencapai ketentuan dari yang Belum ya, jadi mungkin saya akan ya lebih memotivasi mereka untuk lebih percaya diri dalam mereka tampil ke depan, memaparkan hasil diskusi mereka. Berarti itu yang ingin ditingkatkan oleh Vina ketika siswa itu berani mempresentasikan di depan kelas seperti itu ya. Apa rencana tindak lanjut yang akan Vina lakukan sekarang? Saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Belum pernah? Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa saja yang akan dipersiapkan oleh Vina untuk menerapkan pembelajaran? Pastinya tahap awal saya akan mengasesmen dulu menurut saya, lalu mempersiapkan materi dan kelengkapan mengajar. Oke, berarti melakukan asesmen dulu ya. Itu kapan pelaksanaannya sudah ada rencana?
kurang lebih adalah waktu dekat. Oke, baik. Nanti kalau sudah melakukan perencanaan melakukan pembelajaran yang diferensiasi, semoga ada kabar baiknya nih nanti ya dari melakukan asesmen. Berarti kan sudah melakukan di awal, dan pada saat penerapan di kelas, semoga Bu Vina, saya ingin mengetahui lebih lanjutnya nih pembelajaran yang dilakukan Bu Vina secara pendiferensiasi ini. Baik, terima kasih Bu Vina atas jawabannya. Lalu semoga saya juga ya apa yang diharapkan Bu Vina dan saya terutama juga dalam pembelajaran di kelas itu bisa berdampak positif kepada murid dan yang bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri ya. Terima kasih Bu Vina untuk ucapan atas observasi ini. Nah, selanjutnya ada umpan balik dari Ibu, silakan. Baik, kemudian tadi saya sudah mendengar percakapan pasca observasi. Kemudian sudah dilakukan percakapan berbasis coaching ya. Pertama, kemudian tidak memberi nilai, ya, tidak memberi nilai, tapi mengajak Vina untuk melihat kembali bagaimana proses pembelajaran terjadi. Terus kemudian juga menanyakan kendalanya apa. Terus menurut Vina apakah itu sudah maksimal, itu ditanyakan oleh Vina. Jadi kemudian tidak menjudge, kamu begini, kamu begini, kan seperti yang selama ini kita tahu, ada beberapa kata-kata karena biasanya yang disampaikan adalah kekurangan. Tapi di sini kemudian tidak melakukan, tapi kemudian menggali dari Vina apa yang harus dilakukan supaya yang kendala-kendala tadi itu bisa diatasi, bisa dicari solusinya. Dan juga sudah merefleksikan kegiatan itu, kemudian juga sudah menanyakan kapan akan dieksekusi ini yang sudah direncanakan ini, dan kapan nanti akan melakukan pertemuan kembali untuk menjelaskan sejauh mana bagaimana dari upaya yang dilakukan oleh sudah diberikan tadi karena kan jauh lebih banyak. Menurut kita sudah berarti Oh, gitu ya. targetnya level berapa? Jadi supaya nanti pembinaan lebih maksimal lagi untuk mengeluarkan observasi yang kita ini. Tapi sejauh ini sudah menunjukkan ya. Oke, betul ya. Bunda, semoga apa yang sudah dilaksanakan bisa terwujud. Tapi kemudian kita saya bagaimana progres dari Vina. Terima kasih Ibu. Baik, demikianlah pasca observasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih untuk semuanya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.